3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di-like videonya, komen, dan subscribe. Bab 4573. Sesaat kemudian, Eroyuan tertinggi telah merasakan situasi di sekitarnya secara instan, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Sial, orang-orang dari klan iblis virtual itu sudah mati. Aku menyuruhnya untuk tidak menakut-nakuti ular itu, hanya menatap ke sini, bajingan. Idiot, tapi tidak berani menuruti perintahku. Eroyuan tertinggi meraung dan terkejut. Tidak ada seorang pun di kekosongan. Dalam kehampaan, masih ada nafas yang tersisa dari jatuhnya para iblis. Ini membuat Eroyuan Agung terlihat terkejut dan marah. Dia merasa bahwa pastilah orang-orang sumo yang membuat keributan dan ditemukan oleh yang tertinggi. Sial, bukankah semua orang dari setan udara akan melarikan diri? Ledakan. Eroyuan tertinggi melangkah maju dan terlihat jelek. Dalam sekejap, dia sudah sampai di tempat persembunyiannya. Menurut pesan asli dari iblis virtual, tempat iblis virtual hidup dalam pengasingan adalah di puing-puing luar angkasa di lautan bunga yang kosong. Eroyuan tertinggi bergerak maju dan dengan hati-hati menghindari bunga kehampaan. Dengan kultivasinya, dia mungkin tidak takut dengan kekuatan ruang yang terkandung dalam bunga kehampaan. Namun, jika dia menerobos dengan gegabah, akan merepotkan untuk meledakkan bunga kekosongan. Tubuh terbang, tak terkendali. Dalam sekejap, Eroyuan tertinggi datang ke lokasi puing-puing luar angkasa di intelijen. Begitu dia masuk, wajahnya berubah. Tuanku, di sini sepertinya saya baru saja mengalami pertempuran. Wajah Yanmo sedikit berubah. Dia dan makam hitam melihat sekeliling. Bodoh, itu perlu. Tidak bisakah kau memberitahuku? Wajah Eroyuan sangat biru. Dia bisa melihatnya sekilas. Belum lama ini, dia baru saja mengalami pertempuran. Masih ada semacam fluktuasi setelah perang di kehampaan di sekitarnya, dan beberapa kekuatan luar angkasa melonjak. Selain itu dibersihkan dengan sangat baik. Selain sisa kekuatan ruang, tidak ada atribut nafas lain yang tersisa. Jelas, pihak lain sangat berhati-hati dan menyelesaikan semuanya, sehingga mereka tidak dapat menemukan jejak satu sama lain. Sialan, iblis kosong. Eroyuan tertinggi melihat lokasi puing-puing luar angkasa dalam sekejap dan melangkah ke dalamnya. Puing-puing luar angkasa, kosong, tidak ada yang tersisa. Bajingan dari iblis virtual itu. Kemarahan tertinggi Eroyuan. Dalam hal ini, mereka semua membiarkan orang-orang iblis udara melarikan diri. Ketika mereka dipanggil, mereka bersumpah bahwa mereka akan dapat mengawasi mereka. Pada saat ini, kemarahan di jantung Eroyuan tertinggi seperti gunung berapi. Setan udara adalah orang-orang dari pasukan yang tepat yang telah dia lihat sejak lama. Untuk menemukan jejak pihak lain, dia tidak tahu berapa banyak energi yang dia keluarkan. Bahkan Lao Zu mengetahui informasi ini. Bahkan untuk memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar dan mencari tahu garnisun lain dari pasukan yang tepat, dia gagal mengambil antrean untuk pertama kalinya. Tapi sekarang, ini kosong. Keterkejutan dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Iblis palsu, salahkan aku. Eroyuan tertinggi meraung ke langit. Jika bukan karena iblis virtual yang mengatakan bahwa mereka akan dapat mengawasinya, dia tidak akan memulai sampai sekarang, bajingan. Dengan cara ini, orang-orang itu kabur, dan sulit untuk mengejar mereka lagi. Tuanku, sepertinya ada fluktuasi spasial di sini. Saat ini, iblis maju ke depan untuk melihat kehampaan di tempat gelap. Pada saat ini, Eroyuan tertinggi juga merasakannya. Sebelumnya, dia hanya marah dan pikirannya berfluktuasi. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih unggul dari Yanmo tertinggi dan makam hitam tertinggi, sehingga Yanmo tertinggi dan makam hitam tertinggi tidak dapat melihat kebenaran yang tidak dapat dia lihat. Napas di sini berfluktuasi, sepertinya tidak lama kemudian menghilang. Sebenarnya, iblis kosong tidak bisa melarikan diri begitu cepat. Apakah mereka masih bersembunyi di sini? Tiba-tiba, mata Eroyuan berbinar dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Ledakan. Dia merasa bahwa dia telah pergi, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dalam fluktuasi ruang, sepertinya ada bau daging dan darah. Apakah ada yang benar-benar menyembunyikannya? Dalam sekejap, tubuh tertinggi Eroyuan datang langsung ke tempat di mana ruang itu berada dan menghancurkan kehampaan dengan satu telapak tangan.
Saat ini, tubuh yang patah muncul di depan ketiga orang itu. Itu adalah tubuh yang rusak dari kepala klan iblis virtual. Ini pemimpin klan suling. Mengapa tubuhnya ada di sini? Wajah tiga orang paling kuat sedikit berubah, dan mata mereka bergerak. Benarkah setan virtual menemukan perubahan dari yang tertinggi yang ditangguhkan, dan kemudian mereka membawa bawahan mereka ke puing-puing luar angkasa ini dan dibunuh oleh yang tertinggi yang ditangguhkan? Itu mungkin. Jika pemimpin klan suling benar-benar dibunuh oleh yang tertinggi, pasti ada beberapa petunjuk dan kecerdasan di tubuhnya. Dengan kilatan matanya, Ero Yuan tertinggi langsung menuju ke pemimpin klan suling dan memotret tubuhnya, mencoba mendapatkan beberapa informasi dan petunjuk dari tubuhnya. Dan iblis yang tertinggi dan tertinggi makam hitam juga dalam keadaan pikiran. Apa yang dikatakan Ero Yuan Supreme mungkin tidak masuk akal. Namun, dua orang di hati entah kenapa, entah mengapa muncul jejak keraguan. Tampaknya ada sesuatu yang tidak masuk akal. Apa itu? Yan Mozizun dan Hei Muzizun maju dan saling memandang. Sontak mereka tercengang. Pemimpin klan suling hanya setengah langkah dari kultivasi tertinggi. Jika dia benar-benar dibunuh oleh yang ditangguhkan tertinggi, dengan budidaya tertinggi yang ditangguhkan, dia dapat sepenuhnya menghancurkan pemimpin klan suling. Mengapa dia meninggalkan mayat seperti itu? Pria yang dapat membawa iblis udara bersamanya telah melarikan diri di dunia iblis selama bertahun-tahun dan belum ditangkap oleh Ero Yuan tertinggi. Dia bukan orang biasa. Orang-orang seperti itu sangat berhati-hati dan waspada, apalagi menghitung semuanya, tetapi mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan petunjuk apapun. Tapi sekarang, dia telah membersihkan kekosongan di sekelilingnya. Sebaliknya, dia meninggalkan tubuh pemimpin klan suling di sini. Sulit untuk menghindari membuat orang merasa sangat aneh. Meski masih ada ruang untuk menutupi bagian luar tubuh pemimpin klan suling, metode penutupnya terlalu kasar untuk menyembunyikannya. Apakah ada penipuan? Dengan ide ini, iblis Yan dan makam hitam itu terkejut, dan wajah mereka sangat berubah. Mereka tiba-tiba melihat jurang erosif tertinggi, yang menangkap tubuh pemimpin klan suling dengan satu tangan. Tuan tertinggi Ero Yuan, tubuh pemimpin klan suling terlalu aneh. Mungkin menipu. Nah, apa triknya? Bahkan di depanmu, kamu tidak akan takut pada yang tertinggi yang ditangguhkan. Jebakan apa yang bisa kamu tinggalkan? Ero Yuan tertinggi mendengus dingin. Meskipun dia mendengar seruan Yanmo tertinggi dan Heimu tertinggi, tangannya tidak berhenti, tetapi langsung menggenggam tubuh pemimpin klan suling. Dan saat itu, gelombang luar angkasa pada pemimpin klan suling menghilang dalam sekejap. Krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati setan yang tertinggi dan makam hitam tertinggi. Begitu mata mereka berubah, mereka berteriak dengan tergesa-gesa, Tuan Ero Yuan, hati-hati. Bab 4574. Itu benar-benar menipu. Itu hanya mayat. Jika ada masalah, aku akan menekannya. Dengan dengungan dingin dari Ero Yuan tertinggi, kultivasi tingkat tertinggi meledak. Dengan keras, tubuh pemimpin klan suling langsung dimusnahkan, dan pada saat yang sama, fluktuasi spasial ditekan. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Karena di bawah tubuh pemimpin klan suling, terdapat space array sederhana. Ketika tubuh pemimpin klan suling dihancurkan, susunan ruang angkasa terkejut dan meledak sendiri dalam sekejap. Ledakan, raungan besar, bergema di langit dan bumi. Seluruh puing-puing ruang angkasa, langsung menjadi lubang hitam. Ledakan. Kekuatan yang dibentuk oleh ledakan diri dari susunan tertinggi begitu mengerikan sehingga secara langsung menyebabkan gemuruh yang luar biasa. Seluruh puing-puing luar angkasa langsung diledakkan dan berubah menjadi lubang hitam dalam sekejap. Gelombang ledakan luar angkasa yang menakjubkan pecah dalam sekejap. Ledakan. Retakan ruang yang mengerikan dan lubang hitam membombardir jurang erosi tertinggi dalam sekejap. Pergilah. Kekuatan tertinggi Ero Yuan meraung keluar dari tubuhnya, dan bahkan dengan kaku membawa kekuatan ledakan diri dari lubang hitam di angkasa. Tapi hanya karena dia bisa membawanya bukan berarti semua orang bisa. Tidak. Dalam seruan kekaguman, kekuatan bergulir dari ledakan luar angkasa menelan mereka dalam sekejap. Ledakan. Ledakan susunan tertinggi tidak hanya memicu puing-puing luar angkasa, tetapi juga mengejutkan seluruh lautan bunga yang kosong.
Dalam sekejap, seluruh lautan bunga yang kosong mengeluarkan suara yang mengejutkan. Tempat rahasia lautan bunga yang kosong di kedalaman jurang tampaknya memicu reaksi berantai, yang langsung ditelan oleh ledakan luar angkasa yang tak ada habisnya. Kelompok orang ini, kecuali bahwa Eroyuan tertinggi adalah yang tertinggi, Yanmo tertinggi lainnya dan makam hitam tertinggi hanyalah tertinggi biasa. Selain itu, mereka terluka parah dalam pertarungan dengan Qin Chen sebelumnya. Meski banyak diperbaiki selama periode ini, cederanya tidak kunjung sembuh. Dengan suara keras ini, iblis yang tertinggi dan makam hitam tertinggi langsung diselimuti oleh ledakan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh mereka membelah luka yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dengan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Banyak daging dan darah langsung dimusnahkan di bawah ledakan luar angkasa, dan daging dan darah menjadi dua orang berdarah. Kekuatan ledakan diri dari susunan tertinggi sudah mengerikan. Selain itu, ledakan puing-puing luar angkasa di lautan bunga yang kosong tampaknya telah memicu longsoran salju yang menyebabkan reaksi berantai. Hampir setengah dari lautan bunga yang kosong jatuh ke dalam ledakan dan menjadi reruntuhan. Sial! Hanya pada saat inilah Supreme Eroyuan mengetahui konsekuensinya. Dia dapat memblokir ledakan di ruang ini, tetapi Yanmo Supreme dan Heimu Supreme yang terluka parah tidak bisa. Dengan raungan, kekuatan terkuat di tubuh Eroyuan tertinggi menyapu, dan menahan sebagian besar kekuatan ledakan ruang dalam sekejap, menyelamatkan nyawa iblis yang tertinggi dan makam hitam tertinggi. Namun meski begitu, Yanmo Zizun dan Heimu Zizun terluka parah, berlumuran darah, malu, pucat, bahkan setengah dari tubuh mereka hampir meledak, sangat sengsara. Ada banyak ketakutan di mata mereka sekarang. Mereka hampir mati. Laut bunga yang kosong adalah area terlarang teratas di jurang. Begitu mereka jatuh ke dalam bahaya, yang tertinggi bisa jatuh. Jika bukan karena jurang pengikisan tertinggi, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mati sekarang. Melihat Yanmo Zizun dan Heimu Zizun yang malu dan terluka parah, Aiyuan Zizun tiba-tiba meraung, "Sial, siapa ini? Siapa yang memasang jebakan? Itu bukan yang tertinggi. Dia tidak bisa menciptakan susunan tertinggi yang mengerikan atau kekuatan ledakan yang begitu kuat." Arai tertinggi luar angkasa yang kuat ini tidak hanya terhubung dengan puing-puing luar angkasa, tetapi juga dengan seluruh lautan bunga yang kosong. Dia benar-benar master tingkat atas dari susunan tertinggi. Itu orang yang merusak rencana Lao Zu. Itu benar-benar mereka. Mereka adalah orang-orang dari pasukan yang tepat. Yang tertinggi dari Eroyuan terlihat ganas. Memikirkan cara pihak lain sebelumnya untuk melarikan diri dari kejaran leluhur, Eroyuan tertinggi segera menegaskan bahwa pastilah orang yang menyebabkan banyak gangguan dalam kekacauan dewa dan setan. Sial! Jika saya datang ke sini pertama kali, saya mungkin memenangkan pihak lain. Sayangnya, saya membuang banyak waktu dalam pencarian sebelumnya. Tidak, mereka pasti tidak lama di sini, artinya, mereka ada di dekat sini. Tiba-tiba, Eroyuan tertinggi terbangun dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia telah memastikan bahwa Qin Chen, yang baru saja meninggalkan lautan dewa dan iblis untuk waktu yang singkat, telah memasang jebakan ini. Kemudian, jelas bahwa pihak lain sudah lama tidak berada di sini. Pertama, dia telah memecahkan ahli iblis virtual yang menatap iblis kosong, dan kemudian dia memasang jebakan ini di sini. Sisi lain tidak boleh jauh. Ledakan. Kekuatan tertinggi dari jurang yang terkikis bangkit dalam sekejap, dan kekuatan tertinggi yang mengerikan tersapu dalam sekejap. Dia tidak mencari di lautan bunga yang kosong, yang hampir berubah menjadi reruntuhan. Di bawah ledakan yang menggelegar, bagian dalam lautan bunga yang kosong telah benar-benar berubah menjadi lubang hitam, dan tidak mungkin untuk menyembunyikan orang. Di luar, ada juga retakan dan fluktuasi ruang yang bergulir, yang jelas hampir tidak mungkin bagi orang Tibet. Yang paling penting adalah pihak lain bukan orang bodoh, tidak bisa tinggal di lautan bunga yang kosong ini, harus pergi dulu sebelum kedatangan mereka. Tapi jarak yang mereka tinggalkan, sama sekali tidak. Ledakan. Nafas tertinggi yang mengerikan menyebar dalam sekejap, tidak hanya menyebar. Beberapa saat kemudian, pupil mata tertinggi Gerhana Yuan tiba-tiba berkontraksi. Menemukannya, dengan raungan ekstasi dan kilasan bentuk tubuh, Eroyuan tertinggi tiba-tiba mengalir ke kehampaan Huawei.
Yanmo Zizun dan Heimu Zizun yang terluka parah tidak berani mengabaikannya. Mereka mengeluarkan pil ajaib dan menelannya. Sambil menyembuhkan, mereka mengikuti Eroyuan Zizun dalam kebingungan. Sesaat kemudian, 3 kekuatan tertinggi telah datang ke reruntuhan susunan transmisi ruang angkasa yang telah ditinggalkan Qin Chen sebelumnya. Di sini, tadi ada susunan transmisi luar angkasa. Sayangnya, itu hancur. Eroyuan tertinggi terkejut dan marah. Meskipun ia menemukan susunan transmisi ruang angkasa tempat Qin Chen pergi, susunan transmisi telah hancur dengan sendirinya setelah saling mentransmisikan. Bagaimana cara menemukannya? Sungguh cara yang licik. Eroyuan Agung kesal. Kali ini, dia bingung menggunakan metode ini. Namun, dia tidak memiliki alat pelacakan sama sekali. Dengan mata tertutup, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar. Disarai gelap muncul di tangan Eroyuan tertinggi. Boom! Disarai ini meledak dengan napas yang mengerikan, langsung mengunci reruntuhan transmisi yang rusak. Ditemukan, pihak lain sepertinya ke arah mana. Eroyuan tertinggi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke posisi tertentu dalam kehampaan. Meskipun susunan transmisi telah dihancurkan, dia masih bisa merasakan jejak dari susunan yang hancur. 4, 5, 7. Tidak. Tapi tiba-tiba, mata tertinggi Eroyuan tertuju lagi dan sedikit mengernyit. Sebab, selain hembusan nafas keluar dari susunan transmisi, dia juga merasakan hembusan nafas pihak lain yang pergi ke arah lain. Ada 2 arah untuk pergi. Apakah ini rencana kecurigaan pihak lain, atau benarkah pihak lain menuju 2 arah? Kalian berdua, kemana harus mencari? Jika ada kecelakaan, beritahu aku sesegera mungkin. Sang Eroyuan Agung merenung sejenak, tidak berani menunda terlalu lama. Dia berkata kepada Yanmo tertinggi dan makam hitam tertinggi untuk pertama kalinya, menunjuk ke arah yang ditinggalkan roh jahat itu. Wajah Yanmo dan Heimu sedikit berubah dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Eroyuan, kami terluka parah sekarang. Jika kami benar-benar bertemu orang-orang itu sebelumnya, saya khawatir itu. Yanmo Supreme dan Heimu Supreme sudah ketakutan saat ini. Mereka telah ditipu satu sama lain dan menderita kerugian sepanjang jalan. Orang kuat yang bertarung dengan mereka di Pulau Sihir yang kacau tidak kalah kuat dari mereka. Belakangan, orang kuat di dunia bawah yang menyerang secara diam-diam juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika Anda menambahkan supremasi yang ditangguhkan dari klan iblis udara, jika mereka berada di masa jayanya, mereka tidak akan takut, tetapi sekarang mereka terluka parah. Begitu mereka bertemu satu sama lain, mereka takut akan hal itu. Pikirkan di sini, 2 orang di hati kemudian muncul dengan merinding. Sejujurnya, mereka sangat tidak ingin lepas dari Eroyuan Agung. Sekarang, mereka berdua ketakutan. Namun, Eroyuan tertinggi sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia bersenandung dengan dingin, Yanmo tertinggi dan Heimu tertinggi sama-sama orang yang kuat di tingkat tertinggi. Mengapa kamu takut? Aku ingin kamu mengikuti satu sama lain, tetapi mereka tidak berani. Wajah Eroyuan dingin dan berkata dengan marah. Setelah kekalahan yang begitu besar, 2 orang terkuat di bawah komandonya bahkan tidak berani mengikuti satu sama lain. Bagaimana mereka tidak marah? Limbah. Itu banyak sampah. Tuanku, bukan karena kami takut, tetapi pihak lain itu licik. Jika ada konspirasi, aku sangat berharap mereka akan melakukan sesuatu padaku. Mata Eroyuan dingin. Perasaan mengejar udara membuatnya terlalu marah. Dia terlalu ingin bertarung satu sama lain. Jika pihak lain memiliki konspirasi, dia bahkan tidak bisa menunggu. Yah, jangan katakan itu. Eroyuan tertinggi dengan dingin melirik kedua orang itu. Dan berkata dengan suara dingin, aku hanya ingin kamu mengikuti, bukan untuk membunuh musuh. Kamu hanya perlu menemukan jejak pihak lain. Setelah kamu yakin, segera panggil aku. Kamu tidak perlu melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, apa yang kamu inginkan dariku? Eroyuan tertinggi mengambil kata-kata itu dan tidak peduli untuk memperhatikan iblis Yan dan makam hitam. Dengan keras, tubuhnya bergerak menuju kehampaan yang dikirim oleh arai transmisi ruang angkasa, dan tiba-tiba tersapu dan menghilang sepenuhnya. Dia tahu bahwa jika dia menunda lebih jauh, dia takut dia akan dilarikan oleh pihak lain. Saat itu, jangan katakan bahwa Lao Zu tidak akan memaafkannya, bahkan dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri.
Melihat hilangnya Yuan tertinggi yang dapat terkikis, Yanmo tertinggi dan makam hitam tertinggi sangat marah. Yanmo tertinggi tidak puas dan berkata, mengapa leluhur Yuanmo menemukan keturunan seperti itu? Itu hanya idiot. Apakah kamu sekarat? Makam hitam tertinggi memandang Yanmo yang tertinggi dengan ngeri. Yah, bukan. Yanmo berteriak dengan marah. Mengetahui bahwa kekuatan lawan tidak lemah dan sarananya mengerikan, dia malah membagi pasukannya. Adapun mayat sebelumnya, si idiot dapat melihat sekilas bahwa ada situasi yang aneh. Penguasa tertinggi Ero Yuan berani menyentuhnya secara langsung karena kultivasinya yang maju. Akibatnya, area terlarang lautan bunga kosong di jurang meledak. Mereka berdua terluka parah. Jika bukan karena idiot tertinggi Ero Yuan, mereka tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Namun, Yanmo Zizun juga tahu bahwa Ero Yuan tertinggi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dia kritik, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Makam hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kami lakukan? Kami tidak dapat melanggar perintah dari Maha Guru Ero Yuan. Kami hanya dapat melacaknya. Namun, kami dapat memulihkan dan melacaknya saat kami masih dalam pemulihan. Apakah kami dapat mengikuti mereka tidak terserah untuk kita? Kata-kata dari makam hitam membuat mata iblis Yan bersinar. Ini itu ide yang bagus. Suara mendesing. Mereka berubah menjadi dua pita dan menghilang. Dan apa yang terjadi di sini, secara alami, juga tersembunyi di lautan bunga Qinchen yang kosong, mereka dapat melihat dengan jelas. Ini adalah Ero Yuan tertinggi, bukankah itu bodoh? Aku pergi sekarang. Wajah Raja Iblis Api Merah terkejut. Sebelumnya, mereka beberapa bersembunyi di sini, ketakutan. Karena takut terkikis Yuan tertinggi untuk diperhatikan. Tapi yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa setelah ledakan, Ero Yuan tertinggi benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan tinggal di sini. Tanpa menjelajahi sisa lautan bunga yang kosong, dia langsung mengikuti petunjuk yang sengaja diletakkan oleh Qinchen, yang membuat Raja Iblis Qian cepat. Itu keren. Ini sedikit rumit. Iblis Li dan Iblis Zhu dari Luo Chen memandang Qinchen dengan dingin, dan mata mereka bermartabat. Anak laki-laki ini sangat pandai dalam hal itu. Di mata orang luar, Ero Yuan tertinggi sepertinya idiot. Dia bahkan tidak menyelidiki lautan bunga yang kosong di mana mereka berada. Namun, leluhur Iblis Luo tahu bahwa ini karena dia sengaja memasang perangkap susunan tertinggi di bawah pengaturan Qinchen. Pemberontakan di lautan bunga kosong telah membom seluruh lautan bunga kosong pada tahun 7788, hanya menyisakan beberapa tempat bobrok yang masih terpelihara dengan baik, tetapi juga sangat berantakan dan hampir mustahil bagi orang Tibet. Dalam pandangan Ero Yuan tertinggi, area ini telah hancur total. Jika seseorang bersembunyi di sini, itu pasti akan terpelihara di bawah ledakan. Ini mirip dengan orang yang bersembunyi di tumpukan jerami, lalu dengan sengaja menyalakan tumpukan jerami dari luar sebelum orang lain datang. Ketika seorang pengejar datang, dia melihat tumpukan jerami yang menyala, dan bahkan membakar dirinya sendiri dengan api di tumpukan jerami itu. Secara alami, secara tidak sadar, tidak akan ada seorang pun di tumpukan jerami yang terbakar oleh api. Jadi mereka berbalik untuk mencari arah lain, tetapi mereka bersembunyi di tumpukan jerami yang terbakar. Ini adalah semacam kegelapan di bawah cahaya, juga dikenal sebagai tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, melalui kontrol bawah sadar psikologi orang lain, untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka memiliki persyaratan kualitas psikologis yang kuat bagi orang-orang. Tapi Qinchen melakukannya. Qinchen Boy, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Chen berkata dengan suara yang dalam. Mata Qinchen berkedip, tidak menjawab. Tetapi menatap iblis, bagaimana menurutmu? Sihir Li tertegun. Awalnya, dia siap memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari sini. Tapi sekarang melihat mata Qinchen, sihir Li bergerak di dalam hatinya. Saat berikutnya, kesempatan membunuh yang ganas melintas dari matanya. Penglihatan jahat Li berubah, tiba-tiba mengerutkan kening. Qinchen, kamu seharusnya tidak menatap kedua pemimpin klan jahat itu. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe.